Lebih lengkap terkait dugaan unsur perencanaan di kasus kematian Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi. Selamat petang, Cindy. Apa saja fakta terbaru yang memperkuat dugaan unsur perencanaan di kematian Dante? Ya Ibrahim, selamat petang. Salah satunya yang digarisbawahi adalah adegan ke-13, yaitu adalah adegan ketika tersangka ternyata di perjalanan dari rumah tersangka menuju ke TKP sempat mengakses internet yang untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak di tempat kejadian perkara. Saya akan sambil menunjukkan kepada Anda Ibrahim dan juga saudara bagaimana kondisi terkini di tempat kejadian perkara. Di tempat kejadian perkara ini juga jadi salah satu lokasi rekonstruksi. Jadi hari ini total ada 115 adegan yang diperagakan oleh polisi di dua lokasi. Pertama di Polda Metro Jaya yang diasumsikan sebagai kediaman dari tersangka. Ada 13 adegan di sana mulai dari ketika tersangka mengajak korban berenang melalui pesan singkat kepada ibunya, kepada Tamara Tiasmara, kemudian persiapan hingga kemudian menuju ke TKP. Sementara kalau di tempat kejadian perkara sendiri, di area kolam renang ada 102 adegan dan 69 diantaranya disebutkan sebagai adegan yang krusial. Saya akan langsung mengajak Anda Ibrahim untuk berbincang bersama dengan Kompol Bara Libra, Kanit 2 Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Mas Libra, selamat sore. Terima kasih waktunya untuk Kompas TV. Mas, kan tadi ada yang digarisbawahi adalah adegan ke-13 tadi ya. Kalau ada adegan tersangka mengakses internet dulu untuk ngecek ada CCTV atau tidak. Juga di TKP ada tersangka mengecek situasi terlebih dahulu. Apakah ini bisa untuk memenuhi unsur pembunuhan berencana di pasal yang disangkakan? Baik, untuk pembunuhan pasal pembunuhan dengan berencana, ini menjadi salah satu untuk pembunuhan unsurnya. Jadi ada hal yang krusial ini kami temukan setelah adanya analisa dari handphone tersangka, hasil analisa digital forensik, ya kan, salah satunya itu ada history log, ya kan, dengan pencarian CCTV kolam renang Palem, kira-kira begitu. Tapi apakah itu juga sudah cukup untuk memenuhi unsur pembunuhan berencana tadi atau masih perlu dilakukan pendalaman sebenarnya? Jadi untuk memenuhi unsur-unsur yang sudah kita persangkakan, salah satunya pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, kemudian kelalaian, kemudian ada kekerasan terhadap anak, itu kita menggunakan pendekatan menggunakan 9 keterangan ahli yang sudah kita kumpulkan. Jadi tadi dari yang history log tadi itu hanya salah satunya aja. Jadi sudah ada 9 keterangan ahli yang sudah kita kantongi. Artinya dari rekonstruksi kemudian keterangan ahli nanti akan digabungkan untuk disimpulkan apakah bisa memenuhi unsur 340 atau tidak gitu ya Mas? Ya, kira-kira betul. Kalau dari rekonstruksi ada fakta baru tidak Mas yang ditemukan? Ya tadi yang disampaikan, ya, termasuk itu adegan yang ke-13, memang itu adalah temuan terbaru kami dari hasil analisa digital terhadap handphone milik tersangka. Salah satunya itu tadi ada mengakses di Google menggunakan aplikasi software, aplikasi Safari. Nah, kalau 69 adegan krusial tadi juga disampaikan dalam konferensi pers. 69 adegan krusial ini meliputi apa aja, Mas? 69 adegan itu termasuk adegan yang berada di kolam renang yang dalam, kolam renang dewasa, ya kan, yaitu termasuk yang 12 kali tersangka YA itu membenamkan korban ke dalam air, termasuk peristiwa di mana tersangka itu pada saat membenamkan atau kan sebelum membenamkan itu menengok ke kanan ke kiri, intinya itu. Nah, yang juga ditunggu oleh publik juga adalah soal motif, Mas. Apakah sejauh ini sudah bisa disimpulkan motif pembunuhannya? Untuk motif, sementara ini kami masih menunggu dari teman-teman Apsifor karena memang jadwalnya masih panjang, mungkin sekira di minggu pertama bulan Maret baru bisa disampaikan oleh teman-teman Apsifor. Oke, pemeriksaan ini kan juga sudah cukup lama ya Mas sebenarnya. Yang menjadi kendala dalam menentukan motif itu apa sebenarnya? Apakah memang ada rangkaian yang cukup panjang dari Apsifor atau apalagi yang masih harus dilakukan? Jadi sebenarnya tidak ada kendala, memang semuanya itu terdiri dari proses-proses, ya kan, dan benar-benar apa yang kita lakukan ini berdasarkan scientific investigation. Jadi semua menggunakan pendekatan ahli-ahli tadi, dan kita menggunakan pendekatan yang baru itu, ya kan, bukan sekedar keterangan dari tersangka atau terdakwa. Jadi kita semuanya sudah melakukan berdasarkan pembuktian secara ilmiah.
berdasarkan dari keterangan-keterangan ahli tadi. Oke. Nah, kalau setelah ini apakah ada kemungkinan akan dilakukan pengembangan yang mengarah ke tersangka baru? Untuk sementara ini yang sudah ditetapkan tersangka adalah tersangka YA berdasarkan 2 alat bukti yang sah yang sudah kita kumpulkan minimal. Terima kasih Kompol Bara atas informasi dan waktu untuk Kompas Petang. Saudara, setelah dilakukan rekonstruksi, polisi juga masih akan terus melengkapi berkas perkara. Salah satu yang ditunggu adalah tadi soal motif. Masih menunggu hasil kesimpulan dari Apsifor. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 39 orang saksi, itu termasuk 29 saksi, kemudian ada 9 ahli dan juga 1 tersangka. Sama-sama akan kita tunggu, rencananya sekitar awal Maret, Apsifor baru akan menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada polisi. Ibrahim. Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari Jakarta Timur.